Ara duduk di kursi, melepas sepatu hak tinggi warna kuning gading. Kemudian menggerak-gerakkan telapak kaki. Tangan kanannya memijat betis yang terasa pegal. Dari prosesi akad nikah, sampai pesta usai pukul 10 malam, dia lebih banyak berdiri dan menyapa tamu. Rendra yang memperhatikan Ara, mendekat. Mendorong tubuh perempuan yang sudah resmi menjadi istrinya itu, merebahkannya di atas tempat tidur berseprai putih. Rendra. Ara cukup terkejut. Sini aku pijat. Rendra melepas jas, menggulung lengan ke meja sampai siku. Duduk di sisi tempat tidur, meraih kedua kaki Ara ke atas pangkuannya. Ren, kamu juga pasti capek, kata Ara, mencoba menarik kedua kakinya. Jangan khawatirkan aku, Ara, sahut Rendra, menahan kaki Ara. Sudah menelepon Bikwati, memastikan Zora. Atau kamu ingin pulang juga? Sudah. Zora tidur. Ara tidak berani menatap Rendra. Aku belum ingin pulang, imbuhnya, dengan hati yang mulai berdebar tidak keruan. Rendra tersenyum tipis. Melihat Ara yang tersipu-sipu. Aku ingin mandi dulu. Rasanya tubuh lengket karena keringat. Ara turun dari pembaringan, tangannya mengangkat ujung gaunnya kemudian berjalan ke kamar mandi. Helaan napas keluar dari mulut Rendra. Dia juga melepas sepatu, membuka sebagian kancing kemeja, menarik lepas sabuk yang melingkar. Rendra berdiri di depan pintu balkon. Di luar sedang hujan. Di dalam kamar mandi, Ara meluruhkan penat di bawah guyuran shower air hangat. Dia tidak berlama-lama, karena mungkin Rendra juga ingin menggunakan kamar mandi. Ara mengenakan baju tidur yang diberikan Delia. Namun, menutupinya dengan jubah tidur berwarna senada. Ragu-ragu, dia melangkah keluar kamar mandi. Melihat Rendra berdiri membelakanginya. Sudah selesai. Rendra berpaling. Iya, sudah, sahut Ara, gugup sekali. Karena Rendra melangkah mendekat. Pandangan Rendra sangat berhasrat melihat tubuh Ara yang berbalut jubah tidur di atas lutut. Kamu mau mandi? Ara menggigit bibir bawahnya. Tidak. Aku ingin bersamamu. Tangan Rendra menarik tali jubah yang menyingkap perlahan. Di balik jubah, Ara mengenakan baju tidur yang tipis, membuat Rendra menelan ludah. Ara bergeming saat jubah tidur meluncur ke bawah. Sehingga memperlihatkan tubuhnya yang berbalut pakaian tidur yang super seksi. Rendra mengikis jarak, jemarinya memainkan tali kecil baju tidur yang melingkar di pundak Ara. Jadi ini rahasianya. Iya. Ara mengulum senyum malu. Dia berharap, semoga Rendra tidak mendengar detak jantungnya. Tali baju tidur makin turun, melewati lengan atas Ara. Ren. Ara menahan tangan Rendra. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ara pun menjauhkan tangannya, napas perempuan itu tertahan kala Rendra menariknya ke atas tempat tidur. Bagai singa yang kelaparan, Rendra mulai mencium istrinya. Sementara tangan kanannya mulai mengeksplorasi tubuh Ara. Sebenarnya, percuma memakai baju jika akhirnya teronggok di lantai yang dingin. Ren. Ara menyebut nama suaminya. Rendra menjauh dari tubuh Ara, dia melepas kemeja dan celana panjangnya. Tubuh Rendra yang tinggi dan ramping berotot. Dada bidang serta perut yang berlekuk sempurna, membuat Ara terpesona. Namun tiba-tiba suara getar ponsel di meja terdengar, namun diabaikan keduanya. Rendra, ponselku. Lirih Ara di tengah ombak yang mulai mencapai pantai kenikmatan. Ponsel masih bergetar, yang membuat fokus Rendra pecah. Tangan kanannya meraih ponsel. Dia sempat mengumpat pelan. Siapa yang berani mengganggu malam pengantinnya? Halo. Maaf, Pak Rendra. Suara panik Bikwati di seberang sana. Non Zora demam tinggi. Maaf. Rendra menarik napas dalam-dalam. Kami akan segera pulang, kompres Zora dan berikan obat penurun panas. Ada apa, Ren? Ara tampak panik. Zora kenapa? Zora demam. Rendra berguling turun dari tubuh Ara, dia menggunakan kembali pakaiannya.
Lelaki itu mencoba memahami situasi. Ara yang diserang panik, mengambil pakaian di koper kecil. Dia mengenakan kaos sweater dan rok panjang. Mereka segera berangkat menemui Zora. Keesokan harinya sinar mentari pagi menembus kaca jendela kamar. Ara mengembuskan napas lega, demam Zora sudah mulai turun. Semalaman dia hampir tidak tidur, mengabaikan tubuh yang lelah. Rendra tertidur di sofa, lelaki itu turut menjaga Zora dan menemani Ara. "Bu Ara, kalau mau istirahat, biar saya yang menjaga Zora," kata Bikwati. "Sarapan dulu." "Bentar lagi, Bik," ujar Ara. Rendra yang bangun tidur, menggeliatkan tubuhnya. Dia membujuk Ara supaya sarapan terlebih dahulu. "Jangan sampai kamu juga ikut-ikutan sakit, Ara. Kan kamu sarapan dulu, aku yang akan berada di sini," kata Rendra. "Kita sarapan bareng saja." Ara berdiri dari kursi. "Baiklah, ayo." Mereka berdua berjalan bersisian menyusuri lorong rumah, kemudian menuruni anak tangga menuju dapur. "Rendra, maaf semalam. Kesehatan Zora lebih dari apapun, Ara. Masih banyak malam yang bisa kita lalui," potong Rendra, cepat. Walaupun kepalanya agak pening karena belum tuntas. Belum bersatu. Baru pemanasan. Ara khawatir, Rendra menyesal menikahi dirinya yang mempunyai anak. Yang tentunya akan berbeda jika menikah dengan perempuan yang single. "Ara, jangan berpikiran buruk," kata Rendra. "Aku mencintaimu." "Makasih, Ren. Kamu sering banget mengucapkan terima kasih." Bahkan bulan madu pun Ara menolak karena alasan Zora. Dan, Rendra tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ribuan ucapan rasa terima kasih sepertinya tidak cukup untuk membalas semua perhatian dan pengertian Rendra. Di sisi lain melihat mantan istrinya bersanding dengan Rendra, membuat Bayu marah dan iri. Dari gaun yang dikenakan Ara yang menurut media online berharga 35 juta, sepatu yang dikenakan harganya satu motor baru. Apalagi perhiasan seperti kalung dan anting. Membuat Bayu makin tidak suka pada Ara. Kenapa bisa seberuntung itu? "Bayu, tolong ambilkan minum," pinta Lastri, yang duduk tidak jauh darinya. Bayu dengan malas mengambil segelas air putih. Menaruh di meja dengan kasar, sehingga airnya bergolak dan tumpah sedikit. "Cepat sehat, Bu." "Merepotkan saja," sungut Bayu. Lastri sakit hati mendengar ucapan Bayu. "Pergi dari rumahku," usirnya. "Ini rumah ayah, Bu." "Ibu tidak berhak mengusirku," sahut Bayu. Lastri terbatuk-batuk. Bayu banyak berubah semenjak tidak punya pekerjaan. Tidak memedulikan Lastri. Perasaan Lastri makin pilu saat melihat Dewi pulang. Putri yang diharapkan mempunyai suami kaya raya dan hidup enak serba kecukupan. Bukannya memperbaiki diri, sama halnya dengan Bayu. Lastri makin membenci Ara. Semua gara-gara Ara. Di tempat lain, "Aku tidak ingin bersama maupun merebut Rendra dari istrinya." Malea mengisap rokok dalam-dalam. "Sudah tidak ada cinta. Aku tidak mengerti." "Tetapi kau sangat tertarik dengan kehidupan mantanmu," sahut Esti, teman dekat Malea. "Apa aku melewatkan sesuatu? Aku tidak bisa mengatakan sekarang." Malea tersenyum miring, melesakkan sisa rokok di rerumputan karena melihat mobil milik Max memasuki halaman rumah. "Kau mempunyai suami dan anak yang tampan, walau..." Esti menggantungkan ucapannya di ujung lidah. Dia mengenyahkan pikiran negatif yang melintas di pikiran. Malea berdiri, menyambut suami dan anaknya yang pulang setelah menonton pertandingan sepak bola. Malea dan Max melakukan pencitraan keluarga yang harmonis. Rencana liburan dibatalkan, karena Zora yang baru sembuh. Rendra mengundurkan rencana tersebut 1 atau 2 minggu lagi. Dia sedang menemani Zora di kamar. Mengamati si kecil yang menggambar. Setelah 2 hari lesu dan tidak bersemangat, siang itu Zora sudah kembali ceria. "Ini papa, bubu bunda, Zola," ucap Zora, menunjuk-nunjuk gambarnya.
Rendra tersenyum. Ini apa? Dia menunjuk gambar di bawah kaki Zora, seperti keong. Miau. Zola pingin kucing. Zora menaruh pensil warna, dia menguap panjang. Zola ngantuk. Rendra membimbing Zora ke tempat tidur. Menyelimuti tubuh dan mengusap kening sampai Zora terlelap. Rendra lantas menutup separuh tirai jendela, kemudian keluar dari kamar. Langkahnya menuju kamarnya sendiri. Ara juga terlelap di balik selimut. Setelah melewati 2 malam menjaga Zora dan kurang tidur. Apalagi cuaca di luar yang sedari pagi gerimis. Ara bagai putri tidur. Ingin sekali Rendra mengganggu Ara, tetapi tidak tega. Akhirnya dia ke perpustakaan, merapikan buku-buku koleksinya. Rendra, kamu di mana? Pesan dari Ara, 15 menit kemudian. Di planet bumi. Aku tahu. Emoji wajah mengeluarkan asap. Di perpustakaan. Balasnya lagi. Rendra mencuci tangannya di wastafel yang terletak di sudut ruangan. Ara muncul membawa 2 cangkir minuman jahe yang direbus dengan daun pandan. Ditambah madu. Apa ini ruang rahasiamu, Ren? Ara mengulurkan cangkir. Jahe. Terima kasih. Aku memang butuh sesuatu yang hangat, kata Rendra, sedikit ambigu. Dia memandangi Ara yang mengenakan piyama kebesaran. Mereka berdua duduk di kursi dekat jendela. Menikmati secangkir jahe. Titik-titik air hujan menempel di kaca jendela. Aku lapar, celetuk Rendra. Aku juga. Buat mie rebus campur cabai rawit dan sawi. Dan telur. Enak sekali, timpal Ara, menaruh cangkir di pinggiran jendela. Kamu mau, Ren? Sepertinya lapar kita berbeda, Ara. Rendra juga meletakkan cangkir. Ara mengerutkan kedua alisnya. Sama-sama manusia, kok beda? Rendra berdiri, berjalan ke arah pintu dan menguncinya. Dia suka melihat Ara yang keheranan. Tetapi, tidak lama kemudian, wajah heran itu berubah menjadi semerah tomat. Ren, sekarang pukul 2 siang, bukan malam, ucap Ara. Bagaimana kalau Zora mencari kita? Bagaimana kalau tiba-tiba ada Zora tidur, ada Bikwati yang mengasuhnya. Rendra menarik tubuh Ara ke dalam dekapan. Rendra melabuhkan kerinduan yang tertahan sudah lama. Merindukan tubuh Ara yang indah. Dia memberikan ciuman yang frontal, membuat Ara kehabisan napas. Aku sangat menginginkanmu, Ara. Kabut-kabut gairah terlihat dari sorot mata Rendra, dia menanggalkan kausnya, melempar ke sembarang arah. Ara mengalungkan kedua tangannya di leher Rendra. Perempuan itu juga dikuasai perasaan yang sama. Pasrah, saat sang suami menggiringnya ke sofa panjang. Sial, umpat Rendra kala ponselnya berbunyi nyaring. Dia lupa menonaktifkan perangkat elektronik tersebut. Ara malah tertawa kecil. Angkat, Ren. Ucapnya, menyelaraskan napas yang berantakan. Rendra mendecakkan lidah. Pers asteristan dengan ponsel. Rendra terpaksa turun dari sofa, berjalan ke salah satu rak buku. Lelaki itu masih mengenakan celana kulot panjang. Memilih mengabaikan telepon dari pamannya. Rendra menonaktifkan ponsel. Berjalan kembali ke sofa, di mana Ara sedang berbaring. Kenapa kamu malah tertawa? Rendra memandang Ara, lekat. Wajahmu lucu, Ren, sahut Ara, membenarkan letak bantal sofa. Rendra kemudian memulai aksinya. Kamu membuatku candu. Bisik Rendra. Bukan di ranjang penuh kelopak bunga mawar, bukan pula di hotel atau resort mewah, bukan di kota yang romantis, pengantin baru itu menuntaskan di dalam perpustakaan temaram. Di atas sofa hitam bersama laju gerimis yang berubah hujan deras. Akhirnya, lirih Rendra. Ara mengusap pipi Rendra. Ya, akhirnya. Lain kali ponsel dimatikan saja. Atau direndam. Kedua sudut bibir Rendra melengkung senyum. Semoga segera ada baby di sini, katanya, mengelus perut ramping Ara. Semoga. Ara melepas pelukan, dia mengenakan kembali kaus dan celana pendek.
merapikan rambut panjangnya yang kusut masai. Rendra masih telentang. Menggoda sang istri, nanti malam satu ronde lagi, ya. Ara mengerutkan hidungnya, menaruh pakaian Rendra di kursi. Akan aku usahakan. Tadi, siapa yang menelepon? Pamanku, sahut Rendra. Lelaki itu menggapai pakaian. Mungkin masalah pekerjaan. Sebelum keluar, Ara memastikan Rendra sudah berpakaian. Tidak lupa membawa 2 cangkir yang sudah kosong. Sayang. Ara berpaling. Iya. Jadwal liburan aku undur sampai Zora benar-benar sehat. Iya, Mas Rendra. Tidak apa-apa, Mas. Boleh juga. Kedua kaki Ara melangkah keluar, dia berpapasan dengan Bikwati. Entah mengapa Ara agak gugup, semoga pengasuh putrinya itu tidak mencium aroma tubuhnya yang beraroma keringat, parfum, dan tumpahan cairan cinta. Ara menaruh cangkir di lemari buffet, dia bergegas ke kamar. Ingin segera membersihkan tubuh dari sisa-sisa bercinta. Ara baru saja memutar kran shower, ketika suara serak mengagetkan. Lain kali pintu kamar mandi dikunci, tegur Rendra. BTW, boleh gabung tidak? Dapat dipastikan bukan hanya sekadar mandi, jika Rendra bergabung. Ara pun hanya bisa pasrah. Karena tidak ada acara bulan madu, Ara dan Rendra kembali beraktivitas seperti biasanya. Ara sedang berada di restoran menemui calon klien. Jika seminggu ada 2 atau 3 pemesan, Ara mungkin akan membuka kantor atau semacam tempat konsultasi. Saat ini, Ara masih nyaman bekerja di label lain. Seorang perempuan paruh baya menghampiri Ara. Memperkenalkan diri bernama Diana. Aku membaca beberapa artikel tentangmu, tetapi sebenarnya putraku yang merekomendasikan, kata Diana. Putra Anda? Ara tersenyum simpul. Dia mengatakan ada desainer perhiasan yang baru menetas, namun tidak perlu diragukan hasilnya. Menetas, seperti telur ayam, ujar Ara. Diana menginginkan kalung untuk pesta anniversary pernikahan yang ke-30 tahun. Wow! Ara berdecak kagum. Dia berharap pernikahan keduanya bersama Rendra akan langgeng sampai tua. Pasti asam manis asin pahit berumah tangga sudah dilalui, komentarnya kemudian. Diana tersenyum tipis. Termasuk orang ketiga yang pernah masuk. Dunia rumah tangga bermacam-macam ujiannya. Ibu Diana sudah melewati semua. Menghabiskan waktu bersama cucu. Di usiaku sekarang, ujianku sekarang mempunyai menantu yang tidak tahu diri. Membuat kepalaku pusing, keluh Diana. Masalah drama antara mertua dan menantu. Mengingatkan Ara pada Lastri. Semoga terselesaikan masalahnya, yang kemudian mengganti topik pembicaraan, ucap Ara. Diana menginginkan kalung model choker yakni kalung yang melekat erat di leher. Dengan batu permata topas berwarna coklat. Diana menyukai desain yang langsung dibuat oleh Ara. Sebelum tanggal 24 Februari. Alamat rumah di perumahan Gardena. Ara mencatatnya di buku kecil. Saya yang akan mengantar sendiri. Tidak ada asisten. Belum. Saya masih mengerjakan sendiri, kecuali membuat perhiasan. Saya memperkerjakan perajin terpercaya, jelas Ara, memasukkan laptop ke tas. Apa kamu sudah menikah? Tanya Diana. Sudah. Ara memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Kami baru saja menikah, 4 hari yang lalu. Wah, sayang sekali. Seandainya kita bertemu 3 atau 5 tahun yang lalu, aku pasti menjadikanmu menantuku, seloroh Diana. Ara tidak menanggapi lebih lanjut. 5 tahun yang lalu, dirinya masih menjadi robot untuk Bayu. Suamimu pasti beruntung mempunyai istri yang cantik dan pintar. Saya yang beruntung dipertemukan lelaki yang sangat mencintai tanpa syarat. Mata Ara berbinar kala membicarakan Rendra. Senang bisa berkenalan denganmu, Ara, pungkas Diana, meninggalkan restoran terlebih dahulu. Ara menghabiskan secangkir kopinya terlebih dahulu. Lalu, beranjak dari kursi, berjalan keluar menuju tempat parkir.
Dia sudah berani mengemudikan mobilnya sendiri. Lebih tepatnya memberanikan diri. Jika tidak ada sopir, setidaknya dia tidak kebingungan. Di ruangan yang penuh perlengkapan foto, Ara, Rendra, dan Zora sedang proses pengambilan gambar untuk foto keluarga. Ara mengenakan gaun hitam, rambut panjangnya ikal besar, riasan wajah smokey eye. Rendra mengenakan tuxedo hitam berdasi kupu-kupu, sedangkan Zora baju berwarna putih dengan aksen pita pada bagian belakang. Ada sesi foto berdua antara Rendra dan Ara. Juga hanya Rendra dan Zora. Zora yang mulai tidak betah dibawa keluar oleh Bikwati, mengganti pakaian dan memberikan susu. Rendra dan Ara duduk bersebelahan di kursi. Tangan mereka saling menggenggam. Menjalani pernikahan yang baru berusia 2 minggu, membuat keduanya saling mengenal lebih dalam. Rendra yang tidak suka durian, kontras dengan Ara yang menyukai buah berkulit tajam tersebut. Aku ingin mengadopsi Zora, kata Rendra. Aku ingin nama belakangku juga ada di namanya. Ara memandang Rendra tidak percaya. Kamu serius? Tetapi, sepertinya tidak mudah mendapatkan izin dari Bayu. Walaupun lelaki itu tidak pernah peduli dengan Zora. Rendra menghela napas. Aku serius, Ara. Bagaimana dengan pamanmu? Dia pasti tidak akan setuju. Termasuk Giselle. Bukan urusan mereka. Mereka pasti keberatan, Ren. Ara menghela. Namun, sangat bahagia bahwa Rendra benar-benar tulus menyayangi Zora. Rendra merengkuh bahu Ara, menyematkan kecupan hangat di pipi. Aku tidak ingin melakukan setengah-setengah. Tugasku melindungi Zora sampai dia dewasa. Bahkan setelah dia menikah. Pak Rendra, Bu Ara, ada tamu, kata Vina. Pak Bayu namanya. Bayu. Ara tidak menyangka, mantan suaminya ingin bertemu. Perasaan Ara jadi tidak enak. Pak Bayu bilang ayah kandungnya Zora, imbu Vina. Mau apa lelaki itu? Gerutu Rendra, berjalan keluar ruangan yang dijadikan studio foto sementara. Dia melepas jas dan dasi kupu-kupu, yang diberikan pada Vina. Sedangkan Ara melepas sepatu hak tinggi, berjalan cepat menuju ruang tamu. Tampak Bayu duduk di salah satu kursi. Senyum licik lelaki itu langsung mengembang. Selamat pengantin baru. Wah, baru pulang dari pesta. Ucap Bayu, sinis. Namun, dalam hati terkesima oleh penampilan Ara. Mantan istrinya sangat cantik. Mau apa? Tanya Ara tanpa basa-basi. Bagaimana, Ren? Tubuh mantan istriku. Bayu mengejek Rendra. Rendra menahan amarahnya. Berusaha lebih tenang menghadapi makhluk hidup seperti Bayu. Katakan apa tujuanmu datang ke rumah kami? Aku ingin bertemu putriku. Aku merindukan Zora, sahut Bayu. Ara tertawa getir. Rindu? Omong kosong, kamu pernah tidak menggakui Zora, bukan? Yang benar saja, B. Waktu Zora sakit, kamu menghilang. Waktu itu aku memang keterlaluan. Bayu membela diri. Sekarang sudah sadar. Kedua rahang Rendra mengeras. Di balik omong kosong Bayu, pasti terselip rencana licik. Sebenarnya apa maumu? Aku ingin hak asuh anakku. Seharusnya waktu proses perceraian, aku mengajukan hak asuh, kata Bayu. Ara menarik napas panjang. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menuntut hak asuh anak. Untuk sementara, setiap akhir pekan, aku ingin Zora tinggal di rumahku. Bayu tersenyum lebar. Senyum penuh kelicikan. Lakukan saja apa maumu, Bayu. Aku akan menjaga Zora dari ayah sepertimu. Kami tidak mengizinkan Zora tinggal di rumahmu bersama ibu dan adikmu yang tidak punya hati. Kalian itu keluarga sakit. Rendra mulai tidak bisa mengontrol emosi. Silakan keluar dari rumah kami. Bayu berdiri dengan pongah. Apa kamu akan mengancamku, Ren? Misal, akan kamu bunuh. Lebih baik aku menyiksamu perlahan-lahan, Bayu. Itu lebih baik. Rendra memandangi lawan bicaranya.
Dia sudah menghalangi seluruh akses Bayu mendapatkan pekerjaan. Hari Sabtu aku akan menjemput Zora. Bayu berlalu dari ruang tamu. Tenang, Ara. Bayu tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Rendra mengusap punggung istrinya. Aku tahu yang dia inginkan adalah uang untuk bernegosiasi. Seandainya Bayu lenyap dari dunia, aku bisa melenyapkan Bayu. Jangan, Ren. Dosa. Aku tidak ingin kedua tangan ini. Ara meraih kedua telapak tangan Rendra, kemudian melanjutkan, berlumuran darah lelaki tidak berguna itu. Ayah dari anak-anakku tidak boleh nakal. Nakal. Rendra menaikkan kedua alisnya. Aku hanya nakal saat bersamamu di atas tempat tidur. Ara mendelik sewot. Bisa-bisanya di suasana yang tidak menyenangkan. Rendra masih bercanda.